Halo, selamat sore para penonton Papi Bayu TV Surabaya. Nama saya Ari Wijaya. Nama usaha saya adalah UKM Papa Kristo. Alamat Jalan Bukit Golf, Blok I nomor 1E, Citraland, Surabaya. Instagram kami adalah ubiku_ dan ubiku official. WhatsApp nomor 0878 5186 4158. Saya UKM dari Kecamatan Lakar Santri yang mengkhususkan diri, mendedikasikan diri untuk memproduksi minuman kesehatan dari ubi ungu. Aneh kan? Monggo kawan-kawan, teman-teman sekalian, ikuti cerita saya. Yo, what's up yo, wadidaw kacau Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso di Papi Bayu TV. Kali ini kita ada di satu UMKM Lakar Santri Surabaya, di Ubiku. Ini adalah minuman kesehatan yang bahan bakunya dari ubi ungu. Yuk kita cobain. Mantap, oke? Jangan kemana-mana. Ini adalah program UMKM Indonesia naik kelas bareng New Carry. Suzuki New Carry, rajanya pickup. Ini adalah UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Jangan kemana-mana, ikut Pak Bayu, yo! Bapak Ari Wijaya, oh yeah. Selamat sore Bapak. Selamat sore menjelang malam, Mas. Luar biasa ya Pak ya, kita sampai malam pokoknya Pak. Siap nonton Papi Bayu TV. Kali ini kita bareng lagi satu UMKM asal Lakar Santri Surabaya. Betul ya Pak ya. Kita bareng sama Bapak Ari Wijaya. Betul. Bapak Ari ini adalah owner dari Papa Kristo. Ya. Ya, dengan merek produknya itu adalah Ubiku dan Kopiku. Siap, ini minuman kesehatan lah ya Pak. Minuman kesehatan. Siap, oke Pak. Dan minuman cinta. Minuman cinta. Ini ya Pak, berarti Pak. Bisa dapat jodoh tuh. Siap. Oke Pak. Sebelumnya ya Pak ya. Iya. Memulai usaha minuman kesehatan ini, kerjanya apa sih Pak? Saya ini adalah profesional marketing, Mas. Jadi saya begitu lulus SMA, oleh karena tuntutan ekonomi, maka saya kuliah sambil bekerja. Siap. Sales door to door. Oh, jualan buku yang gede gini brosurnya. Siap. Gini ya. Sama-sama sales Americana. kita nih Pak. Oh, Americana ya Pak ya.
Siap. Dari sana kemudian karena ternyata cari uang lebih enak daripada kuliah, DO saya Pak. Siap. Nah Pak, terus Pak, kapan memutuskan untuk saya mau coba usaha minuman kesehatan? Oke, singkat cerita, profesi saya memang lebih banyak di marketing Pak. Kemudian pernah juga masuk di industri sebagai HRD manager yang terakhir. Kemudian develop industri juga, tapi karena talentanya nggak ada, begitu saya pensiun karena terbiasa kerja, kemudian suruh pensiun kan nggak enak, suruh makan, sebetulnya enak loh, Iya, makan tidur, jaga cucu, Iya, benar, tapi benar. drop, sehingga kemudian sakit saya. Dengan keputusasaan oleh karena sakit keras itulah, kemudian saya teringat kenapa saya sehat. Kenapa dulu saya sehat? Ternyata saya ingat bahwa dulu saya suka diberi jamu sama nenek saya. Jamu dari telo ungu. Yang diambil hanya sarinya berupa tetes-tetes dengan cara tradisional diperes, mungkin dengan jambi-jambi Mas ya. Kalau 1 sendok, 2 sendok dikasihkan cucunya. Dari ubi ungu itu ya Pak ya? Iya. Diperes gitu, Diperes. jadi 1 sendok. Anda bisa bayangkan meres santan lebih gampang daripada meres ubi ungu. Iya benar. Dapatnya tes dikit, 1 sendok 2 sendok dikasih minum. Oke. Nah, dengan itulah kemudian saya jadi sehat sampai usia tua. Begitu saya sekarang tua, karena tidak ada kerjaan, satu, kedua stres, karena ini yang namanya pengangguran di rumah. Iya benar. Maka semua sakit timbul. Nah, ketika sakit itulah kemudian saya teringat resep nenek saya bertekad untuk membuat minuman demi kesehatan saya pribadi. Oke, niat awalnya adalah buat biar untuk sehat pribadi. yang penting ya Pak ya. Yang penting sehat. Karena gimana juga saya sudah bikin wasiat nih kalau sewaktu-waktu ninggalin gitu. Sempet gitu Pak. Ya. Nah, dengan minum ubi ungu inilah kemudian saya menjadi sehat. Dan pada akhirnya anak, istri, cucu ikut minum. Teman, tetangga, saudara pesan. Akhirnya mouth by mouth mereka yang sudah merasakan kemudian menjadi pelanggan tetap. Saya punya satu pelanggan tetap, ibu-ibu. Usianya sekarang mungkin sudah hampir 70 ya. 70-an. Kulitnya bersih. Dia 1 minggu itu pesan bisa 10 botol. Sudah 5 tahun tidak berhenti. Ada lagi ibu-ibu yang dia punya alergi gatal. Dia harus minum Insidal terus. Satu hari dia panggil saya, Om, bisa nggak? Saya bilang, kalau kamu coba, saya ingatkan dulu ya, makin gatal Anda keluar. Oh gitu. Tapi setelah 10 hari periksaan, testen, normal. Sekarang tanpa Insidal. Jadi dia punya ubi ungu mengandung antosianin, zat yang aktif, dan itu kalau diserap oleh tubuh dia adalah anti-aging, antioksidan tinggi, membangun imunitas, dan sekaligus anti kanker. Siap, pantesan Dan bagus bapaknya. untuk lambung. Iya, bapaknya muda terus ya Pak. Katanya rumusnya kan gini. Siap, Orang mau siap. sehat ya, rumusnya katanya gini. Hah? Lambung Anda bagus, Hah? pencernaan Anda bagus, Hah? ucus Anda bagus, Hah? penyerapan sarinya bagus, dibawa oleh darah, peredaran darah bagus, semua sakit jauh. Siap. Katanya begitu, oleh karena itu Makanya sekarang saya minum ini ya Pak ya. Ya. Ubi ungunya Pak Ari. Ubi ungu. Siap. Oke Pak. Sip. Terus Pak ya, produk yang Bapak produksi ini apa aja Pak? Saya utamanya ketika saya dapat PRT, saya ajukan ada 19 item. 19 item produk. Ya, 19 item produk yang seluruhnya saya tahu dari kasanah nenek. Pada akhirnya memang mengerucut tinggal 3 macam, 3 item yang sekarang sudah kami BPOM-kan izinnya. Satu adalah ubi ungu dalam bentuk jus murni, jadi kental. Kedua kemudian light drink, minuman ringan seperti ini. Jadi kalau jus, 1 botol jus bisa kita jadikan 3 botol light drink.
Oh gitu, ya siap. Nah, untuk light drink kita berikan tambahan rasa agar supaya tidak monoton ubi ungu. Yang utama adalah lemon, sehingga warnanya ini menjadi magenta. Ini adalah warna oleh karena ungu ditambah dengan Lemon. magenta. Siap. Jadi origin. Adalah satu lagi ubi orange. Ubi orange. Warnanya juga orange. Ngomong-ngomong mengenai rasa enak, memang individual ya. Jadi di Indonesia, di masyarakat kita memang masih belum terbentuk referensi taste minuman dari ubi ungu. Karena aneh gitu ya. Minuman ubi ungu. Kita tahunya kan keripik gitu Ya, Pak, ya. betul. Terus makanan ringan-ringan itu lah ya Pak ya. Betul. Telo. Nah ini iya betul. Bakpo telo ya. Ya bakpo telo yang di Malang ya Pak ya. Paling banter dan saya sedih juga ya. Saya dengar mereka petani dihargai murah untuk apa? Pakan ternak. Oh. Sayang sekali. Tanaman yang penuh khasiat pada akhirnya dikonsumsi oleh ternak, bukan oleh manusia. Siap. Nah Bapak ini sekarang meningkatkan value dari ubi ungu itu. Dan saya berharap memang pada akhirnya juga petani juga katut disejahterakan, dihargailah. Siap. Nah, oke Pak. Terus Pak ya, marketnya ya Pak. Ya. Siapa yang disasar? Pasar tentunya saya sih punya impian agar supaya masyarakat Indonesia di samping mencintai produk Indonesia, produk asli Indonesia, sekaligus juga mampu melihat pilihan daripada minuman-minuman berbasis tanaman herbal Indonesia yang punya manfaat tinggi dari ubi ungu. Jadi yang sekarang dikenalkan keluarannya temulawak dan CS-nya gitu ya. Betul. Salah satunya pilihan adalah ubi ungu. Ubi ungu. Tadi juga orang cucunya, anaknya semua bisa minum sampai umur yang 70 tahun pun bisa ya Pak. Jadi semua umur bisa ya Pak ya. Oke, terus Pak, ini sudah dipasarkan kemana aja Pak? Sementara ini saya pasarkan hanya lokal dari mouth ke mouth. Karena memang background saya, pendidikan saya, karena termasuk kelompok lansia ya, yang tidak mengerti mengenai teknologi digital. Untuk itulah harapan saya ke depan ini saya boleh menggandeng institusi atau personal yang memang punya passion untuk ikut berkiprah dalam pemasaran ini melalui online. Siap. Semoga habis dari Papi Boy TV ini ada investor, ada harapan yang untuk reseller ya Pak ya. Betul. Mantap. Ayo kemon. Dan hari-hari ini, tepatnya 2 minggu lalu, saya negosiasi untuk opportunity ekspor ke Singapura. Jadi contoh sudah saya kirim ke Brunei dan ke Singapura, yang Singapura nyantol dan mereka sudah pilih tiga jenis varian dan quantity juga sudah ditetapkan. Harga lebih kurang juga mereka sudah sepakat. Sekarang tugas saya adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, termasuk label. Kemarin saya Zoom dengan BPOM, minta izin untuk mengajukan perubahan label dalam bahasa Inggris. Wah, bentar lagi punya pabrik Bapak saya. Kecil-kecilan. Keren Bapak ya. Nanti kalau ada waktu, Mas Bayu saya ajak ke ruang produksi saya yang kecil, minimalis. Tapi saya mulai invest mesin kecil-kecil. Siap, enggak lah Bu. Ini webcam gede pokoknya. Siap, oke. Selanjutnya ya Pak ya, bahan bakunya Pak, Bapak dapat dari mana Pak? Bahan baku ini adalah faktor kesulitan yang pertama terkait dengan varietas. Jadi ubi ungu ini dikenal adalah produk pemuliaan varietas unggul oleh Balitbang Universitas Brawijaya. Harusnya pakai antin 3 istilah mereka. Tapi seringkali karena di pasar pokoknya ungu ya. Ada kadang-kadang ungu lorek, ungu putih. Ya nggak jadilah, kalau sudah terbeli jadi barang baru ketahuan, oh nggak jadi barangnya. Oh gagal. Gitu. Siap. Karena itu juga ada impian one day akan kerjasama dengan petani. Ya mereka yang tanam, kita yang proses. Siap, itu ya. Kalau begitu kan satu jelas. varietas jelas kan sumbernya. Standarnya sudah ada. Pokoknya ya. Bapak, saya pengennya yang begini. Bapak yang ngasih bibitnya dia nanam. Bapak ambil lagi ya. Mantap. Oke Pak. Jadi kayak pir ya. Oke, terus ya Pak ya. Ya. Proses pembuatan Pak. Ya Pak ya, dari nol sampai jadi. Gimana Pak?
Ini agak kadang-kadang mungkin nakut-nakutin katanya. Banyak teman yang belajar kemudian mereka hisap. Oleh karena tingkat kesulitan sangat tinggi, Mas. Oh. Jadi dari pemilihan bahan. Anda masih mengenal istilahnya telo bongkeng ya? Telo bongkeng. Nah, jadi ketika kita kupas kita harus periksa betul-betul. Kalau ada lubang kecil itu pasti harus dibuang. Oke. Itu bikin pahit. Setelah proses itu jadi, kita kukus, kita blender, kita masak, kita saring, kita blender, kita masak, kita saring lagi sampai kemudian dia mencapai satu kondisi kekentalan tertentu, jadi. Dan itu prosesnya 12 jam. 12 jam. Sejak ngupas pertama kali sampai dibotolkan 12 jam. Ketika katakan 12 jam itu sudah 11 jam sudah selesai nih. Udah selesai, sudah matang nih. Tinggal proses pendinginan. Kalau kita nggak aduk dengan benar caranya, rusak juga. Anda pernah masak susu? Iya. Susu sapi? Anda masak panas, taruhlah di gelas, jangan diaduk. Maka luarnya akan timbul langit-langit. Ubi-ubi persis sifatnya. Kalau itu tidak diaduk, rusak dia. Karena dia turun, besoknya jadi kental. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngolah ini ya Pak ya? Saya kira begitu. 12 jam. Siap 12 jam Pak. Jadi sering kali saya ada kasus begitu ya. Customer saya telepon, gimana? Gak iso dituang bro. Jadi gak iso dikeluarin airnya. Yaudah tak ganti deh. Tapi bisa. Pakai tusuk-tusuk aja pakai sedotan. Tapi tak ganti baru. Oh, jadi gel gitu ya Pak? Iya. Sering saya ganti. Tahun lalu ada satu customer sampai 2 kali ganti. Pesennya nggak dikit lagi 30. Wah, lumayan 30 lagi. Belum sampai yang jadi gini ya Pak? Belum. Yang jadi serbuk ya? Belum. Kalau yang serbuk sampai berapa jam lagi Pak? Prosesnya setelah jadi begini, dari susutkan jadi bentuk cair begini 5 liter. Harus susutkan jadi 500 mili. Jadi 500 mili saja. Kemudian baru kita bisa kristalkan. Setelah jadi kristal, harus kita keringkan, kita giling, itu totally 4 hari. Kalau saya yang sendiri yang kerjakan 3 hari ya. 3 hari. Tapi kalau karyawan 4 hari. Dan faktor 4 gagal. hari. Faktor gagal tinggi lagi. Itu tinggi lagi ya. Siap. Oke Pak, nah jadi harapannya itu. Mimpi Bapak Pak ke depan, pengennya apa sih Pak? Kepengennya sih sebetulnya saya bisa berkolaborasi, sinergi, baik dari petani, dan saya yang produksi, saya mengkhususkan diri untuk produksi menjadi kualitas yang bagus, sesuai arahan BPOM. Kemudian ada kolaborasi dengan mereka yang memang talentnya di pasar, pemasaran. Dengan kolaborasi ini sebetulnya pasar siap untuk terima bahkan secara global. Mantap, siap, saya jadi berminat Pak. Harapannya boleh. Siap Pak. Oke, terus ya Pak ya. Pesan-pesan dari Bapak ya, Pak Ari yang masih semangat banget untuk berusaha sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Untuk penonton Pak Bayu TV yang mungkin mau mulai usaha Pak. Iya. Atau sudah usaha, tapi dia naik turun dan kadang-kadang kan ya Bapak bilang tadi, ya nyerah gitu ya Pak ya. Biar mereka tetap termotivasi. Monggo, silakan. Teman-teman sekalian, para pemirsa, penonton Papi Bayu TV. Siap. Teman-teman para pelaku usaha UKM. Saya ini dikenal di UKM Lakar Santri mungkin paling tua, dan kawan-kawan saya sesama pengusaha Lakar Santri manggil saya Papa Kristo. Oh, Papa Kristo. Karena itu nama usahanya adalah Papa Kristo. Siap. Nah, saya sering kali dan sangat antusias kalau kemudian terkait dengan usaha. Usaha memerlukan satu dedikasi penuh, komitmen penuh. Perlu juga fokus dan memang sesuatu yang menjadi passion, yang impian yang betul-betul dihidupi dengan penuh kekuatan. Memang naik turun itu biasa. Tapi yang perlu kita
ikuti adalah insting kita. Kenapa sih kita mau usaha ini? Ketika kita dapatkan poin itu, kenapa sih kita mau usaha? Maka perjuangan kita sepenuh hati akan terjadi. Kita akan berjuang dengan penuh cinta. Jadi kalau kita kerjakan segala sesuatu tentunya dengan cinta, itu rasa capek, rasa keluh enggak ada. Saya pernah ngalami sampai jam 2 pagi, Mas. Kalau packing, saya terus bantuin packingnya. Jadi suka itu menjadi dasar. Hambatan masalah keuangan, masalah pasar itu adalah masalah yang nomor 2. Mantap, siap. Tapi secara khusus bagi saya sebetulnya ya ini kan setengah sosial. Tujuan awal memang salah mindset saya adalah yang penting tubuh saya sehat, teman-teman saya sehat. Kalau sampai nggak laku ya tak bagi sebagai satu amal kepada teman-teman yang lain sebelum masa expired. Namun demikian pada akhirnya saya diingatkan bahwa satu usaha perlu ada visi ekonomis, visi supaya maju ke depan. Bagaimana? Nah itulah yang kemudian membangun saya untuk mengkonversi dari minuman cair yang masa usia expirednya sangat pendek, 9 hari rusak. Kalau dibiarin di luar besok rusak, Mas. Jadi harus dibawa ke kulkas. Menjadi satu minuman serbu instan yang sekarang masa usia baik berlakunya 15 bulan. Wow, siap. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini saya bisa meningkatkan teknologinya dengan bantuan teman-teman dari para peneliti LIPI Jogja tadi LIPI Jogja. Semoga dapat teknologi tepat guna. Siap. Sehingga dengan ini bisa menjadi 2 tahun dan kualitas jauh lebih baik. Mantap, keren. Intinya tadi ya Pak ya, tujuannya dulu ya Pak ya. Iya. Terus udah gitu ya, kalau ngerjain apapun, kalau itu seandainya itu happy, yaitu passion. Iya, Ya Pak ya. betul. Siap. Oke, kalau gitu Pak Ari, makasih banyak Pak. Saya matur suwun. Jadi Mas Bayu dan kru teman-teman sekalian sudah mau berkunjung ke rumah Ubiku. siap. Kalau Rumahnya keren. kalau nanti berkenan kita lihat Iya, dapur. abisnya kita ke dapur ya Pak ya. Iya. Oke. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Amin. Kita berjuang keras untuk mencapai sukses. Amin. Kita bisa Siap. naik kelas. Kita bisa naik kelas, Naik mantap. Oke, penonton Papi Bayu TV, kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Pak Ari, ya jangan lupa pencet tombol subscribe sini Pak ya. Ceklek terus bunyi loncengnya. Klenteng. Asik. Program ini adalah UMKM Indonesia naik kelas bareng New Carry. Wah, iklan Pak. Ya. Yep. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Jangan ngaku hit kalau belum ada di sini. Mantap, adias, salam olahraga. Terima kasih Pak.